Hai semuanya, salam belajar, terus semangat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal tema 6 kelas 6. Namun sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel Smart House ini. Dan bagi kalian yang belum, saya tunggu ya. Yuk langsung saja kita mulai. Nomor 1. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga titik-titik. Konflik antar kelas masyarakat, perpecahan dalam masyarakat, ketegangan antar etnis di masyarakat, persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk soal nomor 1 ini, kalau menurut saya hanya membutuhkan ketelitian saja, karena setiap satu paket soal itu pasti ada tingkatan kesulitannya, mulai mudah, sedang, dan sulit. Jadi usahakan ketika menjawab soal jangan pernah meremehkan soal yang mudah, karena bisa jadi meskipun sebenarnya kita bisa tetapi hanya gara-gara kurang teliti maka jawaban kita ternyata salah. Biasakan mengerjakan soal pilihan ganda seperti ini dengan membaca semua pilihannya agar kita benar-benar tahu mana jawaban yang paling tepat di antara pilihan yang ada. Jadi untuk soal seperti nomor 1 ini kita harus benar-benar mencari mana yang paling tepat. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga, sudah jelas jawabannya adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi jawabannya adalah yang betul. Kita lanjutkan. Nomor 2. Salah satu contoh sikap yang bertanggung jawab adalah titik-titik. Ini juga masih senada dengan soal nomor 1, hanya membutuhkan ketelitian saja. Jadi salah satu contoh sikap yang bertanggung jawab yang mana? Antara A. Tidak mengerjakan tugas, tidak melaksanakan piket kelas, mengembalikan buku di perpustakaan tepat waktu, atau terlambat datang sekolah. Dari pilihan yang ada ini sudah jelas jawabannya adalah yang C. Lanjut. Nomor 3. Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja disebut titik-titik. Nah, kalau yang model soal nomor 3 seperti ini, memang kita harus sudah memahami materi sebelumnya, minimal memahami definisi atau pengertian istilah. Seperti yang pertama, yang pilihan A adalah hak. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Apa itu tanggung jawab? Apa itu hidup semangat? Jadi semuanya mempunyai definisi masing-masing. Dari pilihan yang ada ini, mana yang menyangkut jawaban dari soal nomor 3 ini? Yaitu jawabannya adalah tanggung jawab. Nomor 4. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab sebagai titik-titik. Model soal seperti ini kita harus benar-benar mampu memilih mana jawaban yang paling tepat. Karena dari pilihan yang ada bisa dikatakan benar semua. Tetapi dari pilihan yang ada ini yang paling tepat jawabannya adalah yang warga negara. Kenapa jawabannya warga negara? Karena di situ kata kuncinya adalah Pancasila. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita jawab yang siswa, maka tidak mewakili kesemuanya. Pancasila itu kan dasar negara, jadi yang bertanggung jawab untuk melakukannya adalah yang warga negara jawabannya. Lanjut. Nomor 5. Menjaga keamanan di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara titik-titik. A. Mengikuti kegiatan pos kampling. B. Membuang sampah pada tempatnya. C. Ikut serta dalam reboisasi. D. Ikut kerja bakti membersihkan selokan. Karena di sini kata kuncinya adalah menjaga keamanan, maka di antara pilihan ini mana yang menjaga keamanan? Kalau yang A mengikuti kegiatan pos kampling, kalau yang B membuang sampah pada tempatnya. Yang B ini kan arahnya ke kebersihan, bukan ke keamanan. Baik itu ikut serta dalam reboisasi itu kan arahnya ke penghijauan, ikut kerja bakti membersihkan selokan itu juga kebersihan. Jadi yang arahnya ke keamanan itu adalah jawaban yang A, karena menjaga, mengikuti kegiatan pos kampling. Lanjut nomor 6. Hal pertama yang dilakukan dalam menentukan gagasan utama adalah titik-titik.
Karena gagasan utama itu sama dengan ide pokok atau yang mendasari sebuah paragraf, maka untuk mencarinya kita harus benar-benar memahami isi dari paragraf secara keseluruhan. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang do, yaitu kita harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jawaban yang do. Kenapa kok tidak yang A, tidak yang B, tidak yang C? Karena kalau yang A saja contohnya membaca awal kalimat pada setiap paragraf. Kalau kita hanya membaca awal kalimatnya saja, maka belum tentu nanti kita bisa menyimpulkan dari semua paragraf yang ada. Jadi kita harus membaca keseluruhan baru kita bisa menyimpulkan gagasan utamanya. Lanjut nomor 7. Informasi penting dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan berupa titik-titik. A. Kata tanya, B. Kalimat pernyataan, C. Jawaban, D. Paragraf. Nah, ini kita harus teliti juga di sini. Padahal soal ini kan sangat mudah sekali. Kalau namanya menjawab pertanyaan, apa itu yang dijawab? Yang dijawab jelas kata tanya. Tapi kalau kalimat pernyataan kan tidak dijawab. Kalau sudah jawaban jangan dijawab lagi. Kalau paragraf kan tidak ada pertanyaannya, berarti tidak perlu dijawab. Karena di sini yang ditanyakan adalah menjawab pertanyaan itu berupa kata tanya. Jawabannya yang A. Nomor 8. Kata tanya untuk menanyakan waktu adalah titik-titik. Sudah jelas ini ya, tidak perlu dibahas. Karena apa itu kan menanyakan benda, kapan menanyakan waktu, di mana menanyakan tempat, siapa menanyakan seseorang atau tokoh. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Kapan. Nomor 9. Kalimat yang menjabarkan kalimat utama pada setiap paragraf disebut titik-titik. A. Kalimat utama, B. Kalimat penjelas, C. Ide pokok, D. Kalimat inti. Kalau yang menjelaskan berarti ya, atau yang menjabarkan itu kan artinya menjelaskan, berarti kalimat penjelas. Jawabannya yang B. Nomor 10. Di bawah ini yang bukan merupakan kata tanya adalah titik-titik. Nah, nomor 10 ini juga sangat menguji ketelitian kita. Saya yakin kalian semua sudah hafal macam-macam kata tanya. Tapi kalau kita tidak teliti, bisa saja pilihan C itu terbaca berapa. Padahal di situ adalah betapa, bukan berapa ya. Jadi harus benar-benar teliti, karena yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan kata tanya. Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau yang A, B, sama do itu kan merupakan kata tanya semua. Lanjut nomor 11. Perkembangan fisik yang sangat terlihat baik pada laki-laki maupun perempuan terjadi pada masa titik-titik. A. Masa anak-anak, B. Dewasa, C. Puberitas, D. Lansia. Jadi perkembangan fisik dan psikologis itu sangat terlihat pada saat masa puberitas. Apa sih masa puberitas? Masa puberitas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Kita lanjutkan nomor 12. Berikut yang merupakan tanda-tanda puberitas. Kecuali berarti yang bukan. Mana yang bukan merupakan tanda-tanda puberitas? A. Emosi tidak stabil. B. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. C. Matangnya organ reproduksi. D. Ketergantungan kepada orang tua. Karena di sini puberitas itu adalah peralihan dari anak-anak menuju remaja, itu berarti yang bukan merupakan ciri-cirinya adalah yang do. Ketergantungan kepada orang tua. Karena di masa puberitas ini biasanya seorang anak itu malah justru malu kalau dia selalu bergantung pada orang tuanya. Dia ingin merasa mandiri. Nomor 13. Ciri puberitas pada laki-laki adalah titik-titik. A. Suara melengking, B. Suara membesar, C. Mengalami menstruasi, D. Pinggul membesar. Dari sini kita tahu mana yang ciri-cirinya puberitas bagi laki-laki, yaitu yang suara membesar. Bedakan antara melengking dan membesar. Jadi kalau yang suara melengking itu untuk perempuan, mengalami menstruasi juga untuk perempuan, pinggul membesar itu juga perempuan. Yang di sini ciri-ciri puberitas laki-laki adalah suara membesar. Nomor 14. Ciri-ciri puberitas pada perempuan adalah titik-titik. Kalau yang tadi pada laki-laki, sekarang yang ditanyakan pada perempuan. A. Suara melengking, B. Suara membesar,
C. Tumbuh jakun, D. Dada membidak. Jadi di sini yang ciri-cirinya miliknya perempuan adalah yang A. Suara melengking. Nomor 15. Masa puberitas merupakan suatu tanda seorang anak sudah memasuki usia titik-titik. Kalau kita dikatakan puberitas, maka usia kita sudah memasuki titik-titik. A. Balita, B. Remaja, C. Lansia, D. Anak-anak. Ini jawaban sudah jelas ya, jawabannya dari anak-anak menuju remaja. Nomor 16. Cara seorang pelajar untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera adalah titik-titik. Perhatikan kalimat seorang pelajar. Karena yang ditanyakan adalah seorang pelajar, maka jelas jawabannya adalah giat belajar. Karena salah satu kewajiban seorang pelajar adalah belajar. Jadi di sini sebenarnya jawabannya juga benar semua, tetapi kita harus benar-benar teliti mana jawaban yang paling tepat. Karena di sini yang ditanyakan seorang pelajar, maka jawabannya adalah giat belajar. 17. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah berbeda. Faktor penyebab kondisi tersebut adalah titik-titik. A. Rendahnya keinginan dan keterampilan membaca. B. Tingkat kesuburan tanah di Indonesia yang berbeda. C. Tingginya jumlah masyarakat yang bekerja di kota. D. Perbedaan pendapatan setiap keluarga berbeda. Karena di sini yang ditanyakan adalah tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah berbeda, jadi yang ditanyakan adalah perbedaannya. Kenapa kok bisa berbeda? Jelas alasannya karena perbedaan pendapatan setiap keluarga berbeda. Nomor 18. Berikut ini upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di bidang pembangunan adalah titik-titik. Karena yang ditanyakan adalah bidang pembangunan, otomatis kita cari jawaban berkaitan dengan pendapatan negara, yaitu dengan taat membayar pajak. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 19. Meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri merupakan salah satu upaya titik-titik. A. Mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. B. Toleransi. C. Menghormati sesama. D. Menghabiskan anggaran. Jadi jawaban yang paling tepat di antara pilihan yang ada, karena di sini dikatakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri, berarti itu kan untuk meratakan. Jadi jawabannya adalah yang A. Mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, tidak pandang bulu. Nomor 20. Pak Jaja tidak mau membayar pajak tahunan kendaraannya, berarti Pak Jaja titik-titik pembangunan. A. Mempercepat, B. Menghambat, C. Mendukung, D. Merespon. Jadi karena dia tidak mau membayar pajak tahunan, otomatis dia menghambat pembangunan negara. Nomor 21. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan pembuatan reklame adalah titik-titik. A. Menawarkan suatu produk. B. Menginformasikan sebuah berita. C. Mengajak orang lain untuk melakukan suatu hal. D. Menampilkan hasil ujian kelulusan. Jadi yang jelas jawabannya adalah yang D. Ini bukan tujuan dari reklame. 22. Isi pesan dalam poster biasanya menggunakan bahasa titik-titik. A. Sandi atau kode. Wah, ini kesulitan nanti kalau poster atau iklan itu menggunakan bahasa sandi. Yang paham hanya orang-orang tertentu. Jelas salah yang A ya. Kalau mudah dipahami, yang C. Baku atau resmi. D. Menggunakan bahasa daerah. Jadi yang paling tepat adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nomor 23. Yang tidak termasuk ciri utama poster adalah titik-titik. Bahasa mudah dipahami. B. Penuh ancaman. C. Menarik perhatian pembaca. D. Komposisi gambar dan tulisan sesuai. Karena yang ditanyakan yang bukan atau yang tidak, maka jawabannya adalah yang B. Penuh ancaman. 24. Poster dan baliho termasuk reklame media titik-titik. A. Elektronik. B. Media cetak. C. Media audio. D. Media audiovisual. Karena poster atau baliho itu kita
cetak, maka merupakan reklame media cetak. Yang elektronik itu contohnya apa? Yang elektronik contohnya ya televisi, radio, internet, dan lain-lain. Kemudian yang baliho berupa media audio contohnya radio. Kalau yang audiovisual ya contohnya televisi, itu kan audio itu maksudnya suara, visual itu gambar. Jadi kalau audiovisual berarti gambar dan suara, contohnya di televisi ataupun di internet juga bisa. Nomor 25. Reklame yang difungsikan untuk menawarkan barang dagangan termasuk kategori reklame titik-titik. A. Religi, B. Komersial, D. Distribusi, C. Distribusi, D. Pendidikan. Jenis reklame menurut fungsinya ada dua, yaitu komersial atau yang berkaitan dengan penawaran barang atau jasa, dan non-komersial atau yang tidak berkaitan dengan penawaran barang atau jasa. Jadi jawaban yang tepat adalah komersial. Sekian pembahasan soal tema 6 untuk kelas 6. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan juga jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar untuk saya bahas lagi di video selanjutnya. Terima kasih.